Hai, what's up? Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Jagdvis yang dirilis pada tahun 2013. Di dalam film ini bercerita tentang dua orang kakak adik yang mencoba melakukan mantap-mantap di tengah hutan. Karena perbuatannya itu, kini hal yang mengerikan mulai muncul dan meneror penduduk desa. Apakah kengerian itu dan bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah lubang yang benar-benar misterius. Lubang itu dipercaya oleh sekelompok penduduk bisa menyembuhkan segala penyakit. Tapi walaupun begitu, ada konsekuensi yang didapatkan jika tidak patuh pada lubang tersebut. Ada beberapa aturan yang diberikan, salah satu contohnya adalah tidak bermacam-macam di daerah ini. Tidak hanya itu, terkadang lubang ini juga menargetkan seseorang untuk dijadikan tumbal. Nah, ada seseorang yang bernama Dawai yang merupakan seorang pembuat kendi wajah. Jika Dawai dirasuki oleh penghuni lubang itu, maka dia akan segera menggambarkan wajah seseorang yang akan dijadikan tumbal. Orang tersebut harus dikorbankan kepada penghuni yang ada di dalam lubang. Jika tidak, maka akan terjadi konsekuensi yang besar. Scene kemudian berpindah memperlihatkan dua orang bernama Eida dan juga Giuseppe yang berada di tengah hutan. Mereka ini adalah adik kakak. Walaupun begitu, Giuseppe diam-diam meminta jatah kepada adiknya sendiri. Karena adiknya juga sayang terhadap Giuseppe, akhirnya dia memberikan hal tersebut. Mereka pun melakukan macam-macam di tengah hutan. Tanpa mereka sadari, penghuni lubang marah dan langsung merasuki Dawai. Nah, disinilah Dawai mulai membuat kendi wajah. Siapakah wajah yang akan terpampang pada kendi itu? Nanti kita akan lihat seiring berjalannya cerita. Setelah selesai melakukan adegan nikmat dengan adiknya sendiri, Giuseppe pun mencari kayu sedangkan Eida kembali pulang ke rumah. Sesampai di rumah, ternyata dirinya dikejutkan dengan seseorang bernama Bodi. Ternyata orang tua Eida ingin menjodohkannya dengan Bodi. Karena hal tersebut, Eida memutuskan untuk pergi ke tempat Dawai. Saat Eida melihat Dawai, terlihat Dawai mengalami pusing. Karena hal itu, dia tahu kalau Dawai baru saja membuat wajah kendi yang baru. Oleh karena itu, Eida langsung pergi ke tempat perapian untuk mencari tahu siapa wajah yang baru saja digambarkan. Ternyata dirinya sangat terkejut karena kendi itu terpampang wajahnya. Sebelum Dawai memberitahukan kendi itu kepada penduduk setempat, ia pun langsung mengambilnya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Setelah selesai, Eida pun kembali pulang. Tak terasa malam pun tiba. Karena sebentar lagi Eida akan menikah dengan Bodi, seluruh keluarga mereka mengadakan makan-makan. Setelah selesai, Giuseppe mulai menghampiri Eida. Di sana, Giuseppe menyuruh Eida untuk tidak memberitahu hubungan terlarang mereka. Karena ia sedikit bingung dan ingin curhat pada seseorang, akhirnya Eida mengunjungi rumah kakeknya yang berada di dalam sebuah mobil terlantar. Dia curhat kepada kakeknya bahwa wajah kendi berikutnya adalah dirinya sendiri. Kakeknya sedikit terkejut dengan hal tersebut, tetapi kakeknya tidak memberitahukan itu semua kepada penduduk setempat. Keesokan harinya, Eida dan ayahnya pergi ke sebuah toko untuk menjual beberapa makanan dan juga minuman. Bersama dengan itu, Eida diam-diam mencuri tes pack untuk mengecek kehamilannya. Saat sampai di rumah, dia langsung mengecek hal tersebut. Dan ternyata, dirinya benar-benar hamil akibat ulah dari Giuseppe, yaitu saudara kandungnya sendiri. Keesokan harinya saat sedang mencuci bersama dengan salah satu rekannya, Eida mendapatkan penglihatan dari penghuni lubang, bahwa penghuni tersebut akan segera membunuh rekannya. Setelah selesai membunuh, makhluk itu langsung menyeret mayatnya ke dalam lubang tersebut. Sang ibu akhirnya tahu bahwa anaknya telah meninggal akibat lubang itu. Dia langsung meniup trompet guna untuk memanggil penduduk desa untuk datang ke tempat itu. Mereka lalu bertanya pada Dawai, apakah lubang itu sempat merasukinya dan membuat kendi yang baru? Lalu Dawai menjawab bahwa dirinya tidak ingat bentuk wajah dari kendi yang ia buat saat kesurupan. Ia sudah mencari kemana-mana kendi itu tetapi hasilnya nihil. Mereka semua lalu menyuruh Dawai untuk mengingat kembali bentuk wajah dari kendi itu agar tidak ada lagi korban jiwa. Eida kemudian menghampiri Dawai untuk membantunya mencoba mengingat kembali wajah kendi itu. Pada akhirnya, Dawai berhasil membuat wajah dari Bodi. Malamnya Eida memberitahu Giuseppe bahwa dirinya sedang hamil. Akan tetapi, dia hanya cuek saja dan tidak mau bertanggung jawab.
Keesokan harinya penduduk desa kembali berkumpul di sekitar lubang. Tak lupa, Dawe mengeluarkan kendi barunya dengan wajah Bodi yang harus dikorbankan. Walaupun orang tua Bodi tidak terima, pada akhirnya Bodi mau menjalani apa yang lubang itu mau. Akhirnya dia pun segera dipenggal. Sementara Eda pergi ke tempat kakeknya yang sudah sakit-sakitan untuk bercerita tentang masalahnya. Sesampai di sana, dirinya sangat terkejut karena melihat penampakan seorang anak laki-laki yang menjelaskan bahwa kakeknya juga pernah menyembunyikan wajah kendi istrinya. Karena kekacauan yang dibuat oleh kakeknya sendiri, akhirnya membuat beberapa penduduk meninggal akibat ulah dari si kakek. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa berhasil menemukan wajah kendi tersebut dan langsung membunuh istri dari sang kakek. Karena perbuatan si kakek yang mencoba menyelamatkan istrinya sendiri, akhirnya si kakek mendapatkan hukuman, yaitu tidur di sebuah mobil yang tak terpakai. Karena Eda tidak mau ada banyak korban jiwa karena dirinya sendiri, akhirnya Eda berencana untuk membawa kendi wajahnya ke tempat Dawai. Karena merasa sangat-sangat ragu, akhirnya Eda menaruh kendi itu di dekat pohon. Saat sampai di tempat Dawai, ternyata Dawai sedang mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa stres. Karena waktu yang tidak memungkinkan, Eda pun tidak jadi untuk memberitahu wajah kendi miliknya. Sesampai di rumah, Jisebi bercerita pada orang tuanya bahwa dirinya sedang sakit. Oleh karena itu, ayahnya langsung membawa Jisebi untuk pergi ke lubang tersebut meminta kesembuhan. Tampaknya, penduduk desa ini lebih percaya pada lubang tersebut daripada seorang dokter. Saat sampai di lubang, Jisebi merasa ada yang aneh. Dan benar saja, penghuni tersebut langsung membunuhnya. Sang ayah yang melihat langsung kejadian langsung meniup trompet guna memanggil penduduk desa. Karena menganggap ini adalah kesalahan Dawai yang telah lalai dalam menjalankan tugasnya, akhirnya Dawai dihukum dengan cara diikat di dekat lubang. Tetapi bukannya takut, Dawai malah menerima bahwa dirinya akan dikorbankan untuk lubang tersebut. Keesokan harinya, Eda datang ke tempat Dawai untuk mengajaknya pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Tapi sebelum itu, mereka membawa satu kendi untuk dijual di sebuah toko. Sesampai di toko, Eda memohon pada pemilik toko untuk bisa membelinya dengan harga tinggi. Pemilik toko pun setuju dan ingin mengambil uangnya di kasir. Akan tetapi, bukannya mengambil uang, si pemilik toko malah menelpon ayah dari Eda untuk datang kemari. Pada akhirnya, Eda dan Dawai pun tertangkap. Ayah Eda mengira bahwa Eda memiliki hubungan dengan Dawai. Karena hal itu, Eda dan juga Dawai pun dihukum. Hukuman yang diberikan oleh sang ayah membuat Eda menjadi keguguran. Lalu ayahnya bertanya pada Eda siapa yang membuatnya menjadi hamil seperti ini. Tanpa ragu, Eda langsung menyatakan bahwa Jisebi yang telah membuatnya hamil. Karena merasa tidak percaya, ayahnya langsung pergi ke tempat Dawai untuk menanyakan hal ini. Sementara Eda mencoba untuk pergi ke tempat kakeknya. Sosok misterius itu muncul kembali dan menyuruh Eda untuk segera memberitahu siapa wajah kendi yang hilang itu. Di saat bersamaan, Eda mendapatkan penglihatan bahwa penghuni itu membunuh ayahnya sendiri. Lalu Dawai segera meniup trompet yang membuat penduduk desa kembali berkumpul di dekat lubang. Eda kemudian mulai menceritakan bahwa wajah kendi itu yang hilang merupakan wajahnya sendiri. Dirinya mengaku bersalah karena telah menyembunyikan kendi miliknya sehingga membuat beberapa kekacauan. Karena hal tersebut membuat ibunya sangat marah. Karena ulah dari Eda menyebabkan banyak orang yang menjadi korban jiwa. Mereka semua berencana untuk menumbalkan Eda pada esok harinya. Sebelum dikorbankan, si arwah dan si kakek menyuruh Eda untuk segera pergi dari sini sebelum penduduk desa membunuhnya. Tetapi bukannya lari, ia sudah pasrah kalau pada akhirnya dirinya akan dijadikan tumbal demi menyelamatkan penduduk desa yang menganut kepercayaan pada lubang itu. Keesokan harinya saat Eda ingin dieksekusi, dirinya meminta maaf pada seluruh penduduk desa karena telah membuat beberapa kekacauan. Setelah selesai berbicara, Eda pun langsung ditumbalkan. Pada akhirnya, mereka pun segera kembali ke rumah masing-masing dan menjalani hari-hari seperti biasanya. Scene akhir ditutup dengan Dawai yang duduk di kursi dan menghidupkan beberapa lilin. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.